tes yang harus seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir itu sama ya, formatnya sama yaitu kalian diminta untuk membuat research proposal. Oke, tapi bedanya waktu mengerjakan research proposal di midterm test itu dikerjakannya secara berkelompok. Kemudian nanti untuk ujian akhirnya berupa final project yaitu mengerjakan research proposal secara individual. Nah, jadi apa yang saya sampaikan hari ini akan berguna bukan hanya untuk ujian tengah semester, tapi juga untuk ujian akhir kalian. Kita lihat satu untuk memberikan kalian gambaran. Di bagian pendahuluan itu ada beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Nah, apa yang harus dituliskan di bagian ini? Yang harus dituliskan di bagian ini adalah uraian tentang topik dan subtopik yang kalian pilih dan alasan mengapa ini penting untuk dilakukan. Nah, kalau tidak salah ingat, waktu di awal kuliah kalian saya minta untuk ini ya, turun ke lapangan mengidentifikasi masalah ya, berdasarkan objek-objek yang sudah saya tentukan. Betul tidak? Iya, Pak. Oke, nah, jadi topik dan subtopik yang akan kalian pilih itu harus kalian sesuaikan dengan tugas yang di awal yang lalu. Ya, kalau misalkan kalian mendapatkan topik tentang apa, industri yang ramah lingkungan, berarti topik itu yang harus kalian uraikan di awal. Baru setelah itu mengerucut ke subtopiknya. Subtopik adalah bagian yang lebih sempit ya, narrowing down the topic supaya dia bisa lebih fokus, supaya dia bisa nanti lebih diukur ketika diteliti. Nah, setelah uraian tersebut, nanti kalian harus menjelaskan tentang fenomena atau masalah atau isu isu utama terkait dari topik dan subtopik tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk memaparkan ya berbagai fakta-fakta atau data-data pendukung yang relevan untuk memperkuat argumen kalian. Dan yang terakhir, nanti kalian di bagian ini harus menjelaskan gap apa yang kalian dapati, yang kalian temui, yang kemudian akan coba kalian isi melalui penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, itu penjelasan tentang apa yang harus ditulis di bagian latar belakang. Nah, contoh seperti ini ya. Misalkan topik saya adalah peran sosial green consumer behavior. Sementara kalau kita bicara tentang social media influencer, ini kita bicara tentang digital marketing. Jadi ini dua topik besarnya. Oleh karena itu, ini yang harus kita paparkan di awal. Ya. Krisis pertama, topik besarnya adalah green consumer behavior, maka paparan bisa dimulai dengan menyatakan kenapa green consumer behavior itu penting. Oke, itu ya. Pertama menguraikan bahwa saat ini di dunia ini lagi parah banget nih ada terjadi yang namanya krisis lingkungan global. Kita ceritakan terjadinya perubahan iklim, polusi yang meningkat, sampah dan seterusnya. Nah, itu memerlukan perubahan mendesak dalam pola konsumsi. Kenapa? Karena berdasarkan hasil penelitian, kerusakan lingkungan yang terjadi itu sebagian besar disebabkan oleh pola konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini kita mulai masuk ke green consumer. Ya, karena masyarakat lah yang ketika melakukan konsumsi mengakibatkan terjadinya krisis lingkungan global. Oleh karena itu diperlukan peran konsumen dalam mengatasi hal tersebut. Ya. Artinya apa? Artinya kalau konsumen mau merubah pola konsumsi mereka,
itu ya lingkungan global itu akan mengalami perbaikan yang signifikan banget. Balik lagi, karena sebagian besar kerusakannya diakibatkan oleh konsumsi, maka kalau pola konsumsinya dirubah, berarti lingkungannya akan menjadi jauh lebih baik. Artinya konsumen punya kekuatan untuk mendorong perubahan melalui preferensi dan pilihan produk mereka. Nah, untuk itu penting banget memahami faktor-faktor yang memotivasi konsumen untuk memilih produk ramah lingkungan. Oke. Nah, kalian bisa cermati ya di sini saya belum bicara tentang pakaian ramah lingkungan. Saya belum bicara tentang ini sosial media. Saya masih bicara hal topik yang besarnya dulu. Lingkungan, perilaku ramah lingkungan. Nah, baru setelah itu masuk ke subtopik. Ya. Subtopik sudah mengerucut. Ya. Ketika bicara perilaku ramah lingkungan, yang saya bahas adalah niat membeli pakaian ramah lingkungan pada generasi muda. Nah, ini. Nah, ini kita jelaskan alasan kenapa kita memilih misalkan industri fashion sebagai subtopik kita. Karena berdasarkan literatur, ya, industri fashion merupakan salah satu penyumbang polusi terbesar, yang artinya dia punya kontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Sehingga perubahan, ya, preferensi terhadap pakaian itu perlu banget untuk dilakukan. Nah, yang berikutnya, karena saya nanti akan menelitinya pada generasi muda, ya konsumen generasi muda, ini juga harus saya jelaskan kenapanya saya pilih generasi muda. Di sini saya jelaskan misalkan, kenapa saya pilih generasi muda sebagai subjek penelitian saya, karena Gen Z dan milenial itu punya daya beli yang besar dan punya pengaruh yang besar dalam membentuk tren konsumsi di masa depan. Nah, ini adalah paparan yang secara eksplisit menyatakan argumen saya kenapa saya memilih generasi muda sebagai konsumen utama. Oke. Nah, setelah selesai membahas tentang subtopik yang terkait ramah lingkungannya, sekarang masuk bicara tentang yang digital marketingnya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa mulai, nggak langsung ke influencer pun bisa ya. Kita mulainya dengan saat ini konsumsi masyarakat dilakukan melalui media digital yang kita kenal dengan digital marketing. Adanya e-commerce, adanya social media marketing, itu menunjukkan bahwa media transaksi itu sekarang tidak lagi secara offline tapi lebih banyak dilakukan secara online. Nah, itu kita bisa buka seperti itu, baru masuk ke masalah influencernya. Ya, kita jelaskan bahwa di dalam konteks digital marketing, influencer itu punya peran yang signifikan banget untuk membentuk persepsi dan sikap konsumen, khususnya di kalangan generasi muda yang mereka pada dasarnya merupakan technological native. Nah, kemudian jelaskan apa peran influencer dalam mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen. Oke, nah, ini adalah penjelasan bagaimana yang namanya influencer itu bisa mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen dijelaskan di sini. Nah, yang berikutnya jelaskan kenapa ini penting dilakukan penelitian ini. Kita kaitkan dengan manfaat praktis. Dengan manfaat praktis yaitu penting bagi produsen untuk merancang strategi bisnis yang tepat. Nah, ini ya latar belakang itu isinya ini. Mulai dari uraian topik, uraian subtopik, kemudian bicara alasan kenapa ini penting dilakukan. Nah, yang berikutnya bicara pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah pembatasan skop penelitian kita. Banyak yang bisa kita sampaikan di sini. Pertama, misalkan dalam hal pembatasan subjek. Kita atau saya akan fokus pada konsumen generasi muda. Tidak akan meneliti konsumen generasi X dan seterusnya. Jadi ini sudah saya batasi di awal. Kemudian pembatasan objek. Dari sekian banyak produk ramah lingkungan yang ada, ya, saya batasi hanya akan meneliti produk ramah lingkungan berupa pakaian ramah lingkungan.
Lalu dalam hal lokasi, saya batasi nanti yang akan saya jadikan responden hanya konsumen yang tinggal di Jakarta. Dan analisis disebutkan apa yang akan di ini. Kalau analisisnya tidak mengkaji variabel, tidak mengkaji hubungan, maka tuliskan di sini. Tapi kalau dia menguji hubungan, maka kita tulis analisisnya adalah menguji pengaruh variabel dan tidak mengeksplorasi. Nah, sebatas menguji pengaruh variabel tanpa melakukan eksplorasi mendalam. Nah, ini bisa begini, ya. Eks- Eksplorasi. Nah, jadi yang atas ini pembatasan terkait subjek, ya, responden. Berikutnya pembatasan objek yang mau diteliti. Berikutnya pembatasan lokasi. Berikutnya pembatasan analisis. Nah, ini adalah berbagai bentuk pembatasan yang bisa kita tulis ya di dalam bagian pembatasan masalah. Lalu masalah penelitian. Apa yang harus ditulis di masalah penelitian? Yaitu tentang masalah secara luas yang akan memberikan konteks kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, setelah di latar belakang tadi kita ungkapkan pentingnya perilaku ramah lingkungan dalam membeli pakaian, kenapa generasi muda kita pilih. Nah, sekarang kita angkat isu utamanya apa nih? Terkait dengan pembelian produk ramah lingkungan yang dilakukan oleh generasi muda. Ternyata ini masalah utamanya adalah kesenjangan antara niat dan tindakan. Jadi banyak konsumen yang menyatakan mereka punya sikap positif. Saya tidak suka kalau lingkungan saya dirusak, misalkan. Saya bersedia untuk berkontribusi dalam tindakan pelestarian lingkungan, misalkan kayak gitu. Tetapi ketika dikaitkan dengan pembelian, ternyata niat beli mereka terhadap produk ramah lingkungan itu rendah. Nah, ini kan ada kontradiksi antara apa yang mereka rasakan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini bisa menjadi sebuah inti dari masalah utama yang bisa diangkat, ya. Jadi susunan kalimatnya bisa kayak misalkan gini. Meskipun banyak generasi muda yang menyatakan peduli terhadap lingkungan, tapi tidak semua secara aktif membeli pakaian ramah lingkungan. Atau meskipun konsumen semakin sadar akan dampak negatif fast fashion, tapi ternyata mereka tidak beralih juga ke produk yang slow fashion. Nah, ini terkait dengan perilaku konsumennya. Kemudian masalah yang berikutnya terkait dengan influencernya. Meskipun secara global kita tahu ya influencer itu punya pengaruh dalam pembelian yang dilakukan oleh konsumen, tapi gimana cara si influencer itu mempengaruhi konsumen masih belum sepenuhnya terjawab. Nah, ya. Jadi ini adalah masalah-masalah utamanya yang kita angkat yang menjadikan penelitian kita ini menarik untuk dibahas. Nah, selain itu, ya, selain paparan-paparan yang kayak gitu, kita harus juga masukkan data-data yang relevan. Misalkan ketika kita bicara di sini, ya, konsumen, meskipun konsumen semakin sadar atau semakin peduli terhadap lingkungan, tapi ternyata nggak semuanya aktif membeli. Nah, ini ada nggak datanya? Kalau ada, kita harus masukkan. Misalkan ini, berdasarkan survei, lebih dari 60% konsumen ngaku peduli dengan keberlanjutan. Tapi hanya sebagian kecil yang konsisten menunjukkan pembelian terhadap produk ramah lingkungan. Nah, ini adalah masalah-masalah praktisnya, ya. Ini adalah masalah praktis. Yang berikutnya adalah masalah teoretiknya, masalah akademisnya terkait dengan penelitian. Nah, kita sampaikan misalkan, meskipun sudah banyak ya penelitian yang mengkaji tentang niat generasi muda untuk membeli produk ramah lingkungan, tapi masih sedikit. Nah, jadi intinya kalau kita ingin menunjukkan ya, menunjukkan masalah yang terkait dengan akademis, kata kuncinya ini masih sedikit, ya. Masih sedikit yang belum membahas topik ini. Masih sedikit yang mengkaji tentang apa. Nah, ini menunjukkan adanya masalah terkait dengan akademis atau teoretik. Nah, ini yang kita sebut sebagai research gap, ya. Nah, kalau sudah selesai,
membahas tentang masalah penelitian, yang berikutnya membuat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini menjelaskan ya hal-hal spesifik yang nanti akan dijawab melalui penelitian ini. Dan pertanyaan penelitian itu akan menggambarkan hipotesis penelitian kalian nanti akan seperti apa. Nah, jadi dari kata-kata yang saya bold ini, ya, pertanyaan penelitian, tujuan, dan hipotesis itu tiga serangkai yang bentuknya mirip. Bentuknya mirip, hanya formatnya aja yang berbeda. Oke, ya. Nah, sekarang contoh. Contoh pertanyaan penelitian adalah ini. Bagaimanakah pengaruh kredibilitas sosial media influencer terhadap kepercayaan yang disampaikan? Bagaimanakah pengaruh kredibilitas sosial media influencer terhadap engagement? Bagaimanakah pengaruh kepercayaan terhadap pesan terhadap engagement? Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan penelitian. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan juga, ketika kalian punya pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah pengaruh kredibilitas sosial media influencer terhadap kepercayaan, ini berarti kan secara implisit kalian menyatakan ada dua variabel di sini ya. Variabel pertama adalah kredibilitas sosial media influencer, variabel keduanya kepercayaan terhadap pesan. Nah, dua variabel yang kalian turunkan di pertanyaan penelitian ini harus terjelaskan nih sebelumnya di bagian latar belakang. Nah, jadi misalnya nih, akan lebih dipercaya ketika menyampaikan pesan penting dalam. Nah, jadi maksud saya ya, jangan sekonyong-konyong di dalam pertanyaan penelitian kalian itu muncul ada variabel kredibilitas sosial media ini, ada variabel ini, tetapi di latar belakang nggak kelihatan dia. Jadi seolah-olah terpisah antara latar belakang dan pertanyaan penelitian. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi variabel apapun yang akan kalian uji nanti, ya, itu harus terceritakan di bagian latar belakang. Nah, yang berikutnya, tujuan. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan itu harus relevan ya dengan pertanyaan penelitian. Nah, sekarang kita lihat. Sebetulnya kalau kita sudah punya pertanyaan penelitian, maka membentuk tujuan itu gampang. Seperti yang pernah kita bahas ya. It's one of the- Nah, terus kalau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah pengaruh bla 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 bla, maka tujuannya adalah untuk menguji pengaruh apa. Lihat nomor satu dan nomor satu di sini. Sama persis kan? Bedanya hanya yang di atas itu adalah bentuknya pertanyaan, yang di bawah bentuknya pernyataan. Yang bentuknya pertanyaan kita sebut sebagai pertanyaan penelitian, research questions, yang bentuknya pernyataan itu adalah tujuan penelitian. Lihat nomor dua, ini pertanyaannya. Kalau dirubah menjadi pernyataan, maka menjadi tujuan di sini. Yang nomor tiga juga sama. Nah, itu ya. Cara merumuskan tujuan adalah berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, yang berikutnya, manfaat penelitian ya. Yang harus diuraikan adalah manfaat teoritis terhadap bidang keilmuan apa kontribusinya dan manfaat praktis bagi perusahaan atau industri apa kontribusinya. Lalu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini mencakup tiga hal sebetulnya ya. Pertama adalah kajian teoretis. Kalian menguraikan konsep-konsep, teori-teori, atau kerangka kerja yang kalian gunakan untuk menganalisis pertanyaan kalian, pertanyaan penelitian kalian. Jadi teori dan konsep isinya di bagian pertama. Di bagian kedua, penelitian terdahulu. Ya. Jadi kalian mencari artikel-artikel penelitian terdahulu yang terdapat di jurnal-jurnal bereputasi, itu kalian ulas, kalian bahas. Yang harus kalian cari tentunya adalah yang relevan, ya, relevan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Sehingga
ketika misalkan tujuannya adalah untuk ini, maka kalian harus cari ya penelitian terdahulu yang menguji hal yang sama. Ketika tujuannya adalah ini, maka kalian harus mencari penelitian terdahulu yang menguji hal yang sama. Nah, itu apa? Penelitian terdahulu yang harus kalian cari, yaitu yang menguji hipotesis yang sama, yang memiliki tujuan penelitian yang sama. Itu yang harus dicari, digambarkan di sini. Oke. Nah, ketika bicara kerangka pemikiran, biasanya ini kita gambarkan bagaimana logikanya kok bisa, misalkan kredibilitas sosial media mempengaruhi kepercayaan terhadap pesan. Gimana ceritanya kok bisa kredibilitas sosial media influencer berpengaruh terhadap engagement, ya. Jadi kita menceritakan secara logis pengaruh antar variabel ini yang nanti akan ditutup dengan gambar model penelitian kalian. Nah, bab 3 isinya tentang ini, ya. Desain, populasi, metode pengumpulan data, instrumen, teknik analisis. Lalu nanti akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampirannya adalah kalau kalian menggunakan survei, maka lampirannya adalah kuesioner. Nah, ini ya isi dari proposal kalian itu nanti akan seperti ini. Kemudian catatan, ya, ini yang seringkali kesalahan-kesalahan yang nggak substansial tapi banyak dilakukan. Yang pertama, satu paragraf itu minimal harus terdiri dari 3 kalimat, ya. Satu paragraf minimal 3 kalimat. Kemudian tiap paragraf itu minimal harus punya satu kutipan atau sitasi. Yang berikutnya, di daftar pustaka, sebanyak 70% dari daftar pustaka yang digunakan itu minimal dari 5 tahun terakhir. Kemudian 70% dari daftar pustaka yang kalian gunakan itu harus dari jurnal ilmiah bereputasi. Kalau nasional berarti dia harus terindeks Sinta, kalau internasional berarti dia harus terindeks Scopus atau WOS. Kemudian cara menuliskan daftar pustaka itu harus mengacu pada apa style. Dan untuk menulis daftar pustaka harus menggunakan reference manager ya, misalkan Mendeley. Nah, ini catatan yang perlu saya sampaikan terkait dengan tata cara penulisan. Nah, berikutnya saya juga ingin memberikan contoh ya, menuliskan kutipan. Kita lihat yang atas. Jadi inti kalimatnya adalah menurut A dan B ya. Menurut penelitian A dan B yang dilakukan di tahun 2024 itu jumlah konsumen muda saat ini jumlahnya adalah 70% dari jumlah seluruh konsumen yang ada. Nah, itu inti kalimatnya. Nah, sekarang ketika kita menuliskan sitasi, banyak yang menuliskan seperti yang di cara pertama. Menurut A dan B, 2024 itu ada di dalam kurung, kemudian jumlah konsumen saat ini 70%. Nah, ini adalah cara penulisan yang salah. Oke, ada juga yang menulisnya seperti ini. Menurut A dan B tahun 2024. Nah, ini sudah benar ya dalam hal pemberian tanda kurungnya. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, menurut siapa, maka yang dikurung cuma tahunnya. Menurut A dan B, jumlah konsumen muda saat ini adalah sebanyak 70% dari ini. Nah, ini secara pemberian tanda kurung sudah benar, tapi salahnya adalah penggunaan tanda dannya ini. Ya, simbol dan seperti ini hanya kita buat kalau dia ada di dalam kurung. Kalau dia di luar kurung, maka kita harus menggunakan kata dan seperti yang di bawah ini. Sehingga yang benar itu adalah menurut A dan B, nah kurung tahun 2024, jumlah konsumen saat ini adalah 70% dari keseluruhan konsumen. Nah, ini yang benar. Atau ya bisa juga ditulisnya seperti ini. Jumlah konsumen muda saat ini adalah sebanyak 70% dari keseluruhan konsumen. Menurut siapa? Menurut A dan B tahun 2024. Tapi kata menurutnya tidak usah ditulis.
Langsung aja A dan B tahun 2024. Nah, ini juga benar. Ya. Jadi yang benar adalah dua versi yang paling bawah ini. Terserah mau pakai yang mana. Dua-duanya benar. Tapi dua yang di atas itu dua-duanya salah. Jadi jangan dipakai. Pak, maaf motong. Ini kan Zoom-nya kayaknya udah nggak premium, Pak. Nanti ada link baru, bakal join lagi. Aman ya? Aman kan ya, Pak? Oke, oke, oke. Oke. Sekarang. Eh, nanti deh tunggu selesainya aja. Oke. Bentar lagi juga ini. Ini ya, ini contoh yang berikutnya nih. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh X dan Y tahun 2023. Ini juga salah, ya. Yang kedua juga salah, yang ketiga yang benar. Kita lihat aja ya secara kalimat. Kalimat yang penulisan yang benar dan yang salah. Jadi yang benar itu adalah yang paling bawah. Hal ini sesuai dengan siapa? Baru tahunnya saja yang dikurung. Ini juga nanti harus kalian perhatikan ya. Nah, itu aja ya, gambaran tentang bagaimana menuliskan proposal yang terdiri atas tiga bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka atau kajian teori, dan metodologi penelitian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak mau tanya, Ya, silakan. kalau kita ngutip dari orang tuh sebenarnya kalimatnya nggak apa-apa kita kopas atau perlu diparafrase sih, Pak? Di parafrase, harus di parafrase. Kalau kalimatnya kopas, itu berarti kalian melakukan plagiasi. Ya. Kalimat yang boleh betul-betul saklek mengutip kopas dari aslinya itu hanya definisi. Itu pun harus diberi tanda kutip untuk menjelaskan bahwa ini memang betul-betul kopas, pakai tanda kutip. Tapi di luar definisi semuanya harus diparafrase. Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Ini untuk menghindari kalian terkena tuntutan plagiasi. Oh, kalau dikutip tuh berarti dari awal kalimat sampai ke setelah tanda kurung atau sebelum, Pak? Maksudnya, Dipakein tanda petik tadi. kalau definisi dari awal, jadi definisinya. Jadi menurut X, misalkan definisi dari kepuasan adalah titik dua, baru buka kurung, baru definisinya apa, baru tutup kurung. Oh, oh pakai kurung. Oh iya, makasih, Pak. Sorry, bukan kurung, kutip. Iya, iya kutip. Ah, ah, gitu. Iya, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya. Ah, ah. Perihal kutipan tadi, kan kita biasanya ngutip itu dari artikel jurnal, yang mana artikel jurnal itu ngutip juga omongan orang. Nah, Itu usahakan jangan kayak gitu. Dua kali kutip gitu ya. Jadi misalkan menurut Ahmad dalam Bajuri gitu ya. iya biasanya kan kalau di artikel jurnal, apalagi yang internasional kan, Nggak eh, ada. iya, Yang internasional, apalagi yang bereputasi nggak ada yang dalam-dalam kayak gitu. iya, berarti kita tuh misalnya kan ngutip kalimat yang ada di artikel jurnal tersebut, yang mana itu punya orang, berarti kita harus nyari sumber originalnya ya, Pak? Betul, itu yang dimaksud. Harus cari sumber originalnya. Nah, kenapa banyak peneliti-peneliti khususnya mahasiswa pakainya dalam ini? Karena tuntutan yang tadi saya bilang di sini. Mana ya? Nah, ini biasanya 5 tahun terakhirnya ini. Jadi sumbernya misalkan udah nggak 5 tahun terakhir, tapi dikutip oleh penelitian yang baru 5 tahun terakhir. Jadi dia ngejar barunya, sehingga dia pakai dalam. Nah, itu nggak boleh. Ketika cari 5 tahun terakhir, betul-betul sumber aslinya yang 5 tahun terakhir. Jadi tadi yang kamu sebutkan itu sebetulnya taktik yang banyak digunakan mahasiswa untuk mengejar kewajiban 5 tahun terakhir ini. Nah, itu nggak boleh ya. Harus pakai sumber aslinya. Pak, kalau mau ada pertanyaan lanjutan dari konteks tadi, jadi kalau misalnya definisi itu ditemuin di jurnal atau buku tahun 2000 awal atau sebelumnya, itu gimana, Pak? Boleh. Jadi kalau untuk definisi itu biasanya masuk yang kategori 30%. Kan 70% itu minimal 5 tahun terakhir. Berarti 30%-nya boleh yang tua-tua kan. Nah, definisi itu boleh masuk yang bagian yang tua-tua itu, yang 30%. Teori, definisi, biasanya dia masuk ke bagian yang 30%.
Oh gitu. Iya, Ah, makasih. ah. Oke, ada lagi? Cukup? Pak, saya boleh naik satu lagi nggak? Oke, Eh, boleh. di bagian contoh penulisan sitasi, kan kalau di saya pernah lihat tuh ada dua tipe ya Pak. Nah itu kayak menurut A dan B baru tahun. Kalau enggak yang paling bawah itu jumlah konsumen dulu dijelasin semuanya baru kutipan terakhiran Ah, kayak gitu. Nah itu mm. tahu saat yang tepat gunain eh, yang nomor 3 atau nomor 4 itu gimana sih Pak? Atau kayak bebas Bebas. aja? Bebas aja Bebas. ya? Kalau ini bebas. Ini bebas. Mau pilih yang nomor 3 boleh, nomor 4 boleh. Hmm. Berarti andai kata kita misalnya di awal pakai yang nomor 3 dulu, terus kalimat selanjutnya pakai nomor 4 aman ya Pak? Aman. Jadi ini memang ada dua versi yang gunanya adalah untuk variasi. Supaya nggak monoton, kalian cuma pakai nomor 3 aja. Nggak monoton, kalian pakai nomor 4 aja. Itu divariasikan. Kadang pakai yang nomor 3, kadang pakai yang nomor 4. Lebih kepada supaya lebih enak aja dibacanya kalau ini pilihan ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak mau tanya kalau buat singkatan itu kita perlu pakai kepanjangannya di sepanjang proposalnya atau gimana Pak? Oh ya, bagus. Untuk singkatan ya. Iya. Untuk singkatan itu cukup di awal aja. Misalkan eh, teori yang banyak digunakan untuk mengkaji topik apa adalah teori of plane behavior dalam kurung TPB. Gini ya. Nah, kalimat selanjutnya udah langsung TPB aja. TPB digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Nah, kayak gini. Jadi cukup sekali aja dibuat dalam kurung, setelah itu pakai singkatannya boleh sampai akhir. Oh, ini kan biasanya di awal ada pendahuluan sama abstrak ya Pak. Kalau yang Hmm. fullnya itu bagusnya di pendahuluan aja atau di abstrak juga perlu? Kalau di abstrak, usahakan jangan pakai singkatan. Hmm. Kalau di abstrak, pakai yang fullnya aja. Nanti mulai dari pendahuluan, latar belakang, baru boleh dibuat seperti ini. Oh ya. Abstrak jangan. Oke, ada lagi? Maaf Pak, saya izin bertanya. Oke. Eh, Waktu itu kan saya pernah baca kayak ada satu kalimat gitu, tapi dia punya dua sitasi dari dua jurnal berbeda. Itu maksudnya gimana ya Pak? Dua penulis yang berbeda ya. Nah, ini, misalkan, yang mana nih ya? Nah, ini ya. Jumlah konsumen muda saat ini sebanyak 70% dari keseluruhan konsumen. Nah, yang menyatakan ini misalkan lebih dari satu penelitian. A dan B 2024, kemudian kasih titik koma, C dan D 2023. Nah, kayak gini. Artinya kalimat ini ya dinyatakan bukan cuma oleh si A dan B, tapi oleh si C dan D. Nah, ini akan otomatis dibuat kayak begini cara mengutipnya kalau kalian menggunakan reference manager, misalkan Mendeley tadi. Mana reference manager? Nah, ini ya jadi tidak manual. Karena kalau kita ngerjain manual, bagian awal-awal mungkin kita bisa rapi, ya kan? Tapi ke sini-sini mungkin karena ngerjainnya malam atau apa, itu pasti banyak ketelingsutnya, sehingga akan lebih terjamin kualitas kerjaan kita kalau kita menggunakan reference manager. Semuanya udah belajar kan ya cara pakai Mendeley ya? Sudah Pak. Oke, ya. Pak, tapi kalau buat definisi atau penjelasan yang dijelasin sama dua penelitian tuh eh, ada manfaat lain nggak sih Pak selainnya apa gitu urgensinya? Yang mana tuh? Yang ini barusan. Jadi Oh, oh ya. Apa ya nih manfaatnya ini?
kok harus sampai ditulis dua kali? Ini untuk memperkuat argumen kita bahwa yang ngomong 70% itu nggak cuma satu orang loh, tapi banyak penelitian. Jadi ini untuk menunjukkan kredibilitas atau kualitas informasi yang kita sampaikan. Sehingga kita memberikan kutipannya lebih dari satu. Itu ya, untuk menunjukkan kualitas dari argumen kita. Oke, Pak. Oke. Bapak, kalau misalnya itu kan 70% kan mungkin dua puluh itu nggak benar-benar 70%. Kalau misalnya satu 70% tapi satu misalnya kayak 65 gitu, Yang apakah mana? emang harus dimasukin ke dalam satu ini yang sama, Pak? Maksudnya gimana sih? Kayak misalnya ini jumlah konsumen muda saat ini sebanyak 70% dari keseluruhan konsumen itu dari A dan B Oh, tahun 2024. Sedangkan yang hmm. C dan D juga serupa tapi angkanya beda, Pak. Oh, kalau angkanya bedanya nggak jauh, nggak apa-apa. Berarti sebanyak tambahin di sini sekitar atau kurang lebih 70%. Tambahin sekitar atau kurang lebih. Untuk mengakomodir dua angka yang berbeda tapi mirip ya. Iya, Bisa Pak. pakai kata sekitar atau kurang lebih. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup nanti ini saya kirim ke David ya sebagai PJ. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan lewat David. Kalau ada yang masih belum jelas ya nanti akan saya kasih informasinya. Waktu pengerjaannya 2 minggu ya. 2 minggu dari sekarang berarti Kamis depannya lagi baru dikumpul ke saya. Begitu. Jelas ya? Nah, yang berikutnya karena kita sudah sampai di UTS ya, berarti mulai minggu depan kita udah nggak ketemu lagi nih. Nanti kalian akan didampinginya oleh Prof. Hamidah. Ya kalau nggak salah ya Fit ya. Saya tandemnya timnya sama Prof. Hamidah ya untuk mata kuliah ini. Iya, Pak. Ah, ah. Jadi mulai minggu depan nanti kalian akan didampinginya oleh Prof. Hamidah ya. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf kalau selama perkuliahan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan studi kalian lancar sampai akhir, mata kuliah ini semuanya dapat nilai bagus, skripsi kalian pun bisa selesai tepat waktu. Ya, oke. Kalau gitu saya tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu lagi, mungkin di mata kuliah yang lain, mungkin juga pada saat nanti penyusunan skripsi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi Terima kasih, kasih, Pak. Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama, Pak. sampai Makasih ketemu banyak, lagi. Pak. Saya izin live, ya.